Tahun depan semua guru di distrik Arso Timur, Manem, Waris, Senggi, Yafi, Towe, Web, Kesnar, tunjangan mereka, saya tambah tunjangan mereka untuk kesejahteraan. Jadi rame-rame guru-guru masuk mengajar di distrik-distrik yang saya sebut. Tapi saya akan berikan tunjangan yang besar untuk nakes dan guru di wilayah ini. Bupati Kerom menilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia. Menciptakan sumber daya manusia yang handal atau kualitas manusia yang sehat dan cerdas, menurut Bupati Kerom, hanya ditentukan melalui pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terarah. Terlaksananya pelayanan terarah dua bidang ini menjadi misi besar Bupati dan Wakil Bupati Kerom, guna mewujudkan manusia Kerom yang sehat dan cerdas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Kerom didampingi Wakil Bupati saat ini sedang mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan hingga ke pelosok pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Usai menyiapkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan maupun kesehatan di daerah-daerah pedalaman, Bupati Kerom berkomitmen mengirim tenaga guru dan kesehatan yang banyak bertumpuk di wilayah Arso. Wilayah yang dituju adalah Distrik Towe, Distrik Kesnar, Distrik Web, Distrik Yafi, dan Seenggi. Selain itu di wilayah tengah, yaitu Distrik Arso Timur, Manem, dan Distrik Waris. Pria yang juga sebagai mantan dosen di Universitas Negeri Papua atau Unipa Manokwari ini berkomitmen 2 hingga 3 tahun ke depan, sekolah-sekolah maupun puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Kerom tidak lagi mengalami kekurangan guru maupun tenaga kesehatan atau nakes. Ini adalah misi besar Bupati Kerom dalam rangka memanusiakan manusia Kerom melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Di sini memang sangat membutuhkan dukungan semua pihak. Komitmennya terpantau usai meresmikan sekolah dasar di Kampung Sawanawa Distrik Arso dan Kampung Kriku. Distrik Arso Timur beberapa waktu lalu, Bupati Kerom memprogramkan di tahun 2026, pembangunan sejumlah sekolah dasar harus terlaksana di beberapa titik yang sangat membutuhkannya. Sementara itu, rencana orang nomor 1 di Kerom ini yang terekam lensa, terkait program pembangunan sekolah dasar di tahun 2026 antara lain, di Kampung Bias dan Neliti, Distrik Towe, serta Dusun Kuanggorobu, dan Kampung Monggaevi, Distrik Yafi. Selain pembangunan dan peresmian hingga penempatan tenaga pendidik di sekolah-sekolah, Bupati Kerom juga telah dan sedang memberi bantuan kendaraan roda 2, motor, sebagai penunjang operasional sekolah di sekolah-sekolah se-Kabupaten Kerom. Selanjutnya, tunjangan guru-guru dan tenaga nakes khususnya dari Distrik Manem hingga di Towe tahun depan akan ditambah atau dinaikkan. Untuk tenaga kesehatan dan guru di wilayah pedalaman Kerom akan dinaikkan tunjangannya. Dan tahun depan dipastikan akan berjalan. Pertama, selamat buat masyarakat Kampung Kriku yang hari ini telah kami resmikan 5 ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, rumah guru, dan juga klinik. Ini program ini dak tuntas namanya, jadi semua fasilitas. Nah, Kampung Kriku ini salah satu kampung yang menjadi prioritas kami untuk menerima manfaat ini. Saya percaya kalau memang kita semua berpartisipasi, sekolah ini akan menjadi sekolah unggulan. Suatu saat akan menjadi sekolah SD unggulan yang ada di wilayah pinggiran. Ini anak-anak perbatasan ini harus benar-benar dijaga. Wilayah perbatasan ini wajah depan negara, jadi memang kita perlu mempersiapkan SDM. Sarana prasarana kita bangun, tapi juga tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Maka saya akan mengirim tenaga kependidikan bagi ASN-ASN yang begitu banyak menumpuk di Kabupaten Kerom. Akan kita sebar di seluruh SD, SMP, SMA di seluruh Kerom.
Saya pastikan Kerom tidak kekurangan guru dalam 2-3 tahun ke depan. Kerom tidak ada kekurangan guru. Nah, ini tujuan besar kita. Pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun ini harus kita tuntaskan, harus kita benahi. Ya, tidak ada lagi namanya anak buta huruf, putus sekolah, ya SMP putus, dan itu nggak boleh ada di Kabupaten Kerom. Tidak boleh. Ya, maka guru, orang tua, dan lingkungan masyarakat ini memiliki peran penting untuk keberhasilan. Bagi kami, anak-anak perbatasan ini harus benar-benar dijaga. Wilayah perbatasan ini wajah depan negara, jadi memang kita perlu mempersiapkan SDM. Kita juga di sisi atas dari tempat ini kita mempersiapkan pustu yang sudah dikerjakan, akan segera juga kita resmikan. Jadi sumber daya manusia, kualitas manusia ditentukan oleh kesehatan dan pendidikan. Dua hal ini menjadi basis visi besar kita membangun manusia sehat dan cerdas di Kabupaten Kerom. Sarana prasarana kita bangun, tapi juga tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Maka saya akan mengirim tenaga kependidikan bagi ASN-ASN yang begitu banyak menumpuk di Kabupaten Kerom. Akan kita sebar di seluruh SD, SMP, SMA di seluruh Kerom. Jadi tenaga kependidikan, TU, tenaga tata usahanya, penunjang sekolah itu adalah dari ASN Kerom yang banyak menumpuk. Akan kita kirim ke sekolah-sekolah. Dan kita juga sedang mengangkat P3K, juga guru-guru yang ada. Saya pastikan Kerom tidak kekurangan guru dalam 2-3 tahun ke depan. Kerom tidak ada kekurangan guru. Nah, ini tujuan besar kita. Kali sekarang kerjasama dan partisipasi semua. Saya pikir itu sekali lagi selamat untuk masyarakat Kriku. Saya beberapa bulan lalu resmikan Sawanawa, dan saya kemarin udah cek, tahun depan kita bangun SD di Bias, SD Niliti, SD di Konggrobu, SD di Mangguaifi. Kita juga sedang mengatur peresmian sekolah baru yang kita bangun di Molov. Di Molov belum kita resmikan. Nah, itu dalam waktu dekat kita resmikan. Saya juga menyerahkan motor. Motor ini sudah kita sebarkan seluruh sekolah di Kabupaten Kerom. Minggu-minggu depan kita akan serahkan di wilayah Towe, motor-motor. Jadi sekarang sekolah punya motor-motor, bisa pakai untuk operasional mereka. Begitu, ya. Jadi syarat termasuk rumah guru tahun depan, tadi saya tambahkan, tahun depan semua guru di distrik Arso Timur, Manam, Waris, Senggi, Yavi, Towe, Web, Kesnar, tunjangan mereka, saya tambah tunjangan mereka untuk kesejahteraan. Jadi rame-rame guru-guru masuk mengajar di distrik-distrik yang saya sebut. Distrik Arso, Arso Barat, Skanto tidak mendapat tunjangan tambahan. Tapi saya akan berikan tunjangan yang besar untuk nakes dan guru di wilayah ini. Pasti tahun depan akan jalan, ya. Terima kasih.